Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Wendy Anugrah Octavian, SPD MPD dengan NIDN 02 20 10 8803. Saya merupakan salah satu dosen dari program studi pendidikan sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palembang. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu mata kuliah wajib umum yang terdapat di dalam kurikulum satuan pendidikan tinggi yang ada di Indonesia. Tujuan dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk membentuk kepribadian dari peserta didik agar menjadi pribadi yang baik dan cerdas. Pokok bahasan yang terdapat di dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan meliputi yang pertama, pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi, yang kedua, identitas nasional, yang ketiga, integrasi nasional, yang keempat, konstitusi, yang kelima, hak dan kewajiban negara dan warga negara, yang keenam adalah demokrasi, yang ketujuh penegakan hukum yang berkeadilan, yang kedelapan wawasan Nusantara, dan yang terakhir adalah ketahanan nasional. Dalam pelaksanaan proses pembelajaran yang saya lakukan, saya menggunakan metode pembelajaran aktif. Salah satu metode pembelajaran aktif yang saya gunakan adalah menggunakan metode gallery work, project citizen, dan juga saya menggunakan media wayang dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Evaluasi yang saya lakukan yang pertama adalah pemberian tugas dengan persentase 20%, menilai keaktifan mahasiswa di dalam kelas persentase 10%, melakukan ujian tengah semester dengan bobot nilai 30%, dan pelaksanaan ujian akhir semester dengan bobot nilai 40%. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita semuanya di siang hari ini kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat berjumpa kembali dalam perkuliahan kita di pertemuan yang kedua. Tak lupa salawat dan salam selalu kita sampaikan, kita curahkan, kita panjatkan kepada Nabi besar kita, Nabi agung kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat beliaulah Islam ini dapat keluar dari zaman jahiliyah. Sebelum kita memulai perkuliahan kita, baiknya kita berdoa dulu, meminta kepada Tuhan agar kita diberikan kemudahan, kelancaran, dan juga ilmu pengetahuan dalam melaksanakan perkuliahan kita di siang hari ini. Mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan minggu lalu kita telah membahas mengenai pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Pembahasan yang kita lakukan terkait dengan landasan penyelenggaraan pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Lalu kita juga sudah membahas mengenai hakikat pendidikan kewarganegaraan. Adapun landasan dari penyelenggaraan pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi ialah tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Terdapat di dalam pasal 35 ayat 5 yang berbunyi satuan pendidikan tinggi yang ada di Indonesia, di
mana mereka memiliki kurikulum, dan di dalam kurikulum yang dimiliki harus memuat 4 mata kuliah wajib. 4 mata kuliah wajib tersebut adalah yang pertama pendidikan agama, yang kedua adalah pendidikan kewarganegaraan, ketiga pendidikan Pancasila, dan yang terakhir adalah bahasa Indonesia. Itulah landasan dari penyelenggaraan pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Sedangkan hakikat dari pendidikan kewarganegaraan itu adalah mata kuliah yang diberikan kepada mahasiswa dalam rangka untuk membentuk kepribadian mahasiswa agar menjadi pribadi yang baik dan cerdas. Itulah pembahasan yang sudah kita lakukan di pertemuan minggu lalu, dan untuk pertemuan minggu ini kita akan membahas seperti yang ada di dalam PPT, yaitu identitas nasional. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai identitas nasional, kita akan membahas dulu mengenai tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan di siang hari ini. Adapun capaian pembelajaran yang akan dicapai setelah Anda melakukan kegiatan perkuliahan di siang hari ini adalah yang pertama, dapat dilihat Anda dapat menjelaskan pengertian dan fungsi identitas nasional. Jadi setelah Anda belajar kuliah di siang hari ini mengenai tentang identitas nasional, Anda akan paham apa arti identitas dan juga fungsinya. Lalu selanjutnya Anda dapat memahami macam-macam identitas nasional, dan terakhir Anda dapat menelaah Pancasila sebagai identitas nasional bangsa Indonesia yang menjadi karakter kita. Inilah tujuan dan capaian pembelajaran yang akan dicapai oleh Anda setelah mengikuti perkuliahan di siang hari ini. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian identitas nasional. Identitas nasional itu terdiri dari 2 kata. Kata pertama itu adalah identitas, atau bahasa Inggrisnya identity, dan yang kedua adalah nasional, atau bahasa Inggrisnya nation. Untuk pengertian identitas itu dapat dimaknai sebagai ciri khas atau jati diri. Jadi kalau kita kaitkan jati diri ataupun juga ciri khas kepada seorang individu, kita bisa mengetahuinya dari KTP, ya kan? Apa yang kita bisa ketahui ciri khas jati diri dari seseorang melalui KTP? Kira-kira apa? Nama, terus apa lagi? Tanggal lahir, apa lagi? Jenis kelamin, apa lagi? Alamat, apa lagi? Foto, betul, apa lagi? Status, betul, apalagi pekerjaan dan lain sebagainya, ya. Jadi kita bisa melihat ciri khas ataupun jati diri seseorang yang dilihat dari KTP itu banyak sekali yang bisa kita lihat, kita ketahui, ya teman-teman sekalian. Nah, kalau identitas ini dikaitkan dengan nasional, artinya ciri khas yang dimiliki oleh suatu bangsa. Jadi kalau kita gabungkan identitas nasional jadi satu kata, memiliki makna ciri khas ataupun juga jati diri yang melekat pada suatu bangsa, ya. Jadi suatu bangsa itu pasti memiliki ciri khasnya sendiri yang berbeda dengan bangsa lainnya. Tidak akan ada kesamaan identitas antara bangsa satu dan bangsa yang lainnya, pastinya berbeda, karena memang identitas itu terbentuk dari sejarah, salah satunya itu dari sejarah bangsa itu sendiri. Jadi sejarah bangsa yang satu dan bangsa yang lain itu pasti berbeda-beda, tidak akan sama. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Kalau tidak ada, kita lanjut untuk penguatan. Coba kita akan membahas kuis ini, ya. Coba Anda pikirkan jawaban dari kotak kosong yang ada di atas, dan dengan cara, ya, membaca pertanyaan yang ada di bawahnya. Kotak kosong di atas itu
17 kotak kosong ya. Dan 17 kotak kosong ini silakan kalian jawab dengan melihat pertanyaan yang ada di bawahnya. Kira-kira jawabannya apa? Jawabannya apa? Identitas nasional. Karena kita sudah membahas sebelumnya tadi bahwa identitas nasional itu adalah ciri khas, karakteristik yang melekat dalam suatu bangsa, ya, begitu. Identitas nasional. Alhamdulillah, artinya kalian sudah mengerti. Lanjut, selanjutnya kita membahas fungsi identitas nasional. Ada beberapa fungsi dari identitas nasional. Salah satunya ialah dapat dibedakan sekaligus dikenal oleh bangsa lain. Jadi identitas nasional suatu bangsa itu memiliki fungsi sebagai tanda pengenal, ya, sekaligus juga tanda pembeda antara negara satu dan negara lainnya. Pastinya yang saya katakan tadi, setiap negara itu memiliki identitasnya masing-masing, tidak sama dengan satu sama lainnya. Indonesia misalkan identitasnya itu kalau dilihat dari dasar negaranya adalah Pancasila, dan untuk negara lain tidak ada yang menggunakan dasar negara Pancasila selain Indonesia, ya. Makanya identitas itu berfungsi sebagai pembeda sekaligus pengenal suatu negara tersebut kepada negara yang lainnya. Lalu yang kedua, sangat penting bagi kelangsungan hidup negara bangsa tersebut karena dapat mempersatukan negara bangsa. Setiap suatu bangsa itu pastinya tidaklah sama karena pasti ada perbedaan. Tentunya ini juga yang terjadi di Indonesia. Indonesia ini berbagai macam keanekaragaman yang kita miliki. Salah satunya itu aneka agama, beraneka ras, suku, bangsa. Keanekaan ini dapat dipersatukan dengan adanya identitas nasional kita. Salah satunya ialah dasar negara kita ataupun juga ideologi pemersatu kita, yaitu Pancasila. Makanya sangat penting suatu bangsa itu memiliki identitas untuk mempererat hubungan keberlangsungan hidup bangsa tersebut yang memang pastinya memiliki keragaman di dalam kehidupannya. Lalu yang ketiga, penting bagi kewibawaan negara dan bangsa sebagai ciri khas bangsa. Inilah fungsi dari identitas nasional. Sampai di sini ada pertanyaan, saya persilakan. Oke, saya lanjut kalau tidak ada pertanyaan. Selanjutnya, untuk memperkuat pemahaman kalian mengenai fungsi identitas nasional, kita kembali akan memainkan sebuah game, ya. Game atau kuis ini adalah bentuknya benar salah. Di depan PPT yang tampil itu adalah pernyataan. Silakan kalian baca pernyataan tersebut. Silakan dianalisis apakah pernyataan tersebut itu benar atau salah. Ya, silakan saya beri waktu 1 menit untuk kalian membaca pernyataan yang ada di PPT tersebut. Dan silakan nanti tentukan jawabannya salah atau benar. Silakan dipikirkan, ya. Agak panjang. Nanti saya akan tunjuk 1 sampai 2 orang untuk menjawab kuis ini. Baik, saya kira cukup ya. Jadi pernyataan yang ada di depan ini berkaitan dengan pentingnya identitas nasional bagi suatu bangsa.
Pernyataan tersebut berisikan yang pertama dapat dibedakan dan sekaligus dilupakan oleh bangsa lain. Pernyataan ini benar atau salah? Salah. Kenapa salah? Karena di situ pernyataan itu dilupakan. Dilupakan, seharusnya dikenal oleh bangsa lain, diketahui oleh bangsa lain. Betul ya. Kenapa? Karena kita sudah bahas tadi bahwa salah satu fungsi identitas nasional itu sebagai pengenal dan pembeda bangsa yang satu dan bangsa yang lainnya. Yang kedua, coba kita bahas identitas nasional bagi sebuah negara bangsa sangat penting bagi terpecahnya hidup negara bangsa tersebut karena dapat mempersatukan negara bangsa. Benar atau salah? Salah. Salahnya di mana? Salahnya ada di terpecahnya. Harusnya bersatunya, ya, bersatunya hidup suatu bangsa. Karena sekali lagi fungsi lain dari identitas nasional itu adalah sebagai keberlangsungan hidup suatu bangsa, sangat penting sekali dimiliki. Ya. Dan yang ketiga, identitas nasional penting bagi kewibawaan negara dan bangsa Indonesia sebagai ciri khas bangsa. Benar atau salah? Benar, ya. Jadi yang ketiga itu adalah pernyataan yang benar. Artinya pernyataan yang pertama, yang kedua salah, dan jawabannya adalah salah. Ya. Oke. Selanjutnya kita bahas mengenai macam-macam identitas nasional. Identitas nasional itu memiliki 3 macam jenisnya. Yang pertama, identitas nasional fundamental. Yang kedua, identitas nasional instrumental. Yang ketiga, identitas nasional alamiah. Kita bahas satu-satu. Identitas nasional fundamental itu berkaitan dengan ciri khas dari suatu bangsa dilihat berdasarkan ideologi ataupun dasar negara yang dimiliki oleh bangsa tersebut, ya kawan-kawan. Misalkan kita kaitkan dengan Indonesia. Indonesia identitas fundamentalnya adalah Pancasila, karena dasar negara kita adalah Pancasila. Identitas nasional instrumental ini berkaitan dengan ciri khas yang dimiliki oleh suatu bangsa yang dilihat dari alat yang digunakan oleh suatu bangsa dalam penyelenggaraan negara. Kalau kita kaitkan dengan Indonesia, itu banyak sekali identitas nasional instrumental yang dimiliki oleh Indonesia. Salah satunya adalah bendera. Bendera nasional kita adalah merah putih. Oke, itu salah satu identitas nasional instrumental bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, identitas alamiah. Identitas alamiah ini berkaitan dengan ciri khas satu bangsa yang dilihat dari kebudayaan, ya, alam, dan juga adat istiadat yang dimiliki oleh suatu bangsa tersebut. Oke, untuk lebih memahami lagi macam-macam identitas nasional ini, saya ajukan sebuah pertanyaan, ya. Sejauh mana kalian mengenal identitas nasional Indonesia? Untuk mengetahui pemahaman kalian, pengetahuan kalian mengenai identitas nasional Indonesia, maka akan saya tampilkan beberapa gambar. Dari gambar-gambar yang saya tampilkan ini, kalau kita kaitkan dengan macam-macam identitas tadi, masuk kemana gambar-gambar ini? Identitas instrumental bangsa nasional, ya, bangsa Indonesia. Karena ini sebagai alat maupun simbol dari negara Republik Indonesia. Lanjut kita membahas tentang gambar. Ini gambar mengenai keragaman Indonesia yang dilihat dari adatnya, ya kan, tariannya, dan berbagai macam keanekaragaman. Melihat gambar ini, kira-kira masuk ke 3 macam tadi, masuk kemana ya? Identitas nasional alamiah, karena berkaitan dengan budaya dan adat istiadat. Lalu
kita coba membahas suatu gambar melalui kuis benar salah. Silakan kalian perhatikan gambar ini, ya. Lalu saya tampilkan pernyataan. Gambar di samping merupakan salah satu identitas bangsa Indonesia sebagai dasar negara. Gambar di samping itu gambar burung Garuda. Burung Garuda berkedudukan sebagai simbol yang digunakan untuk lambang negara Republik Indonesia. Nah, kalau kita kaitkan dengan pernyataan itu, artinya benar atau salah? Salah. Nah, kenapa salah? Karena Seharusnya dasar negara Indonesia kan Pancasila. adalah Pancasila. Untuk gambar ini sendiri, benarkah ini merupakan salah satu identitas nasional Indonesia? Benar, ya. Sebagai lambang negara Republik Indonesia. Jadi salahnya itu adalah kedudukannya, bukan sebagai dasar negara, tapi harusnya sebagai lambang negara. Ya, itu yang perlu kalian harus ketahui. Lalu selanjutnya, ini jawabannya salah ya. Selanjutnya ada gambar lagi. Gambar ini adalah Pancasila, karena di sana ada butir-butir ataupun nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri, ya. Lalu ada sebuah pernyataan, gambar di samping merupakan identitas nasional Indonesia. Benar atau salah? Benar. Kenapa benar? Karena Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia dan masuk ke identitas nasional kita, macamnya fundamental. Betul sekali, ya, yang berkaitan dengan dasar negara. Oke, jawabannya adalah benar. Dan terakhir, apakah karakter kita sudah sesuai dengan Pancasila? Saya berikan waktu selama 1 menit. Silakan kalian pikirkan jawaban dari pernyataan ini. Akan saya minta 1-2 orang untuk menyampaikan pendapatnya. Silakan saya berikan waktu 1 menit untuk kalian berpikir. Oke, saya kira cukup ya. Saya minta Farel, apa jawaban Anda terhadap pertanyaan ini? Silakan. Jawaban saya itu sesuai, Pak, karena Pancasila itu dalam sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Yes. Warga negara Indonesia itu semuanya memiliki agama. Ya. Tidak ada yang tidak memiliki agama atau ateis. Yes. Oke. Terima kasih. Bagus sekali pernyataannya. Jadi telah sesuai, ya, karena seluruh bangsa Indonesia itu sudah beragama sesuai dengan sila pertama, ya. Tuhanan yang Maha Esa. Satu lagi, silakan Delita, coba dijawab pertanyaan ini. Boleh berdiri. Ini Pak, pada sila Pancasila yang keempat, Ya. warga negara Indonesia sering mengadakan pemilu pada saat pemilihan presiden. Dan juga wakil kepala daerah, ya, kepala daerah. Oke, terima kasih, ya. Bagus sekali ya pernyataannya bahwa sesungguhnya Indonesia ini
ini adalah negara yang demokrasi, dan salah satu bentuk demokrasi adalah pelaksanaan pemilu, baik itu pemilu presiden maupun pemilu kepala daerah. Ya, kalau mau dijawab dengan secara umum bahwa sudahkah karakter kita sesuai dengan Pancasila? Jawabannya sudah, karena memang sudah diatur bahwa kita ini harus menjadi manusia yang berketuhanan sesuai dengan pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara kita, UUD NRI 1945, dikatakan dalam pasal ini bahwa negara Indonesia adalah negara yang berketuhanan. Artinya semua warga negara Indonesia ini tanpa terkecuali harus percaya terhadap Tuhan, dan tentu konkret dari percaya kita terhadap Tuhan itu adalah memeluk salah satu agama yang diakui di Indonesia, yang seperti Farel katakan tadi bahwa seluruh warga negara Indonesia itu beragama. Silakan kita cek satu-satu kalau memang ada waktu untuk ngeceknya gitu ya kawan-kawan sekalian, rekan-rekan mahasiswa, bahwa pastinya warga negara Indonesia itu tidak ada yang ateis seperti itu. Baik, sampai kita di kesimpulan. Kira-kira kesimpulannya apa maksudnya pembelajaran kita hari ini? Silakan disimpulkan. Jadi kesimpulannya itu identitas nasional merupakan karakteristik suatu bangsa untuk kita bisa melihat identitas dari bangsa itu sendiri dan bisa membedakan dengan bangsa lain. Jadi identitas nasional tadi ada 3, yaitu fundamental. Fundamental itu seperti dasar negara. Setelah itu ada instrumental. Instrumental itu seperti alat atau simbol negara, dan alamiah dari adat istiadat, agama, dan budaya. budaya. Baik, terima kasih bagus sekali bahwa kesimpulan dari kegiatan kita di sore hari ini adalah identitas nasional itu berkaitan dengan ciri khas yang dimiliki oleh suatu bangsa, dan identitas nasional bagi suatu bangsa itu sangat berperan untuk pembeda, penanda bangsa tersebut dengan bangsa yang lainnya. Lalu juga macam-macam identitas nasional itu ada 3. Yang pertama identitas nasional fundamental, identitas nasional instrumental, dan alamiah. Itu saja kegiatan pembelajaran kita di sore hari ini. Semoga apa yang kita lakukan di sore hari ini ada manfaatnya, ada ilmu yang dapat kita pelajari, dan mendapatkan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa. Minggu depan kita akan membahas mengenai identitas nasional, namun lebih kepada kita membahas faktor pembentuk dari identitas nasional itu sendiri, dan juga kita akan membahas tentang integrasi nasional. Sebelum kita mengakhiri perkuliahan, ada tugas untuk kalian untuk melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat terkait nilai-nilai Pancasila yang ada dalam kehidupan sehari-hari di tempat tinggal Anda. Ini tugas yang harus kalian kerjakan, dikumpulkan minggu depan, dan semoga kita sehat selalu. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.